Bab 501. 3 set jurus bela diri. Saat Winona Jiang menyaksikan Kingston Jiang menambal pakaian, dia sedang memikirkan sesuatu hingga tidak memperhatikan. Kingston Jiang berbalik, dia tetap tidak menyadarinya. Ketika dia sadar, Kingston Jiang telah menatapnya selama beberapa waktu. Sudah selesai. Kingston Jiang menelan ludah dan berkata. Winona Jiang segera mengambil alih pakaian yang telah ditambal Kingston Jiang dan dengan cepat berbalik, memperlihatkan punggung mulusnya kepada Kingston Jiang. Kingston Jiang melihat bokongnya. Sangat tinggi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan keinginan paling primitif di hatinya. Winona Jiang berpakaian dengan cepat. Setelah Kingston Jiang tenang, dia juga melihat pakaiannya yang robek, setelah ditambal masih bisa dipakai. Dia mulai menambalnya. Selesai dengan cepat. Memakai baju. Setelah berpakaian, mereka berdua duduk di depan api unggun, dan keduanya terdiam, tidak ada yang berbicara, suasananya sedikit aneh. Kingston Jiang mengambil kelinci liar yang diberikan oleh tentara Xiao Yao sebelumnya dan memanggangnya di atas api. Kadang-kadang dia melirik Winona Jiang yang duduk di seberang, melihat bahwa dia diam, merasa bahwa suasana juga sedikit aneh, dia berniat menemukan beberapa topik untuk dibicarakan. Sebenarnya, badanmu lumayan bagus. Kingston Jiang berkata tiba-tiba. Oh, begitu. Wajah cantik Winona Jiang terlihat malu dan tidak wajar, dia mengulurkan tangan membelai rambut yang tersebar di bahunya untuk menyembunyikan rasa malunya. Ekspresi tidak wajar itu hanya untuk sesaat. Lalu dalam sekejap dia sadar, memandang Kingston Jiang sambil tersenyum, dan bertanya dengan bercanda, bagaimana jika dibandingkan dengan Klutang? Kingston Jiang tercengang, lalu dia berpikir sejenak dan berkata, hampir sama. Kingston Jiang mengatakan yang sebenarnya, keduanya benar-benar tidak bisa dibandingkan, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Oh ya. Winona Jiang bertanya dengan wajah serius, jika setelah kembali ke ibu kota, Milea Gao sudah menyebarkan foto-foto yang diambil, dan keluarga Xiao Yao membatalkan pernikahan, kakek marah besar, lalu marah padaku dan menghukumku, apa yang harus aku lakukan? Dia memandang Kingston Jiang dan menunggu jawaban Kingston Jiang. Kingston Jiang berkata setelah berpikir, bukankah kamu mengatakan bahwa Dimas Jiang sudah melakukan persiapan? Bahkan jika foto itu tersebar, bukankah dia akan mencoba menjelaskannya? Meski begitu, apakah menurutmu keluarga Xiao Yao akan mempercayainya? Jika keluarga Xiao Yao masih ingin menikah dengan keluarga Jiang, bagaimana pendapat orang tentang keluarga Xiao Yao? Kalau begitu bagaimana menurutmu? Kingston Jiang memandang Winona Jiang, entah apa yang gadis ini maksudkan dengan menanyakan pertanyaan ini. Tidak apa-apa, lihat situasi nanti saja. Winona Jiang menggelengkan kepalanya sedikit. Dia cukup kecewa dengan jawaban Kingston Jiang. Mungkin di mata Kingston Jiang, dia tidak memiliki kedudukan sama sekali, bahkan jika mereka berdua sudah seperti ini, sikapnya masih seperti tidak ada yang terjadi. Dia duduk bersila dan tidak berbicara. Kingston Jiang juga memanggang dengan serius. Segera daging kelinci selesai dipanggang, dia pun mengambil satu kaki dan menyerahkannya kepada Winona Jiang, sambil berkata, makanlah. Tidak lapar. Winona Jiang tidak membuka matanya. Kingston Jiang tampak malu dan memakannya sendiri. Setelah makan sedikit, dia juga duduk bersila. Dengan tenang menunggu fajar. Hanya saja malam terlalu panjang dan waktu terlalu sulit untuk dilewati. Tanpa bisa ditahan dia mengeluarkan buku rahasia seni bela diri yang dibawa oleh Winona Jiang dan membacanya. Ini disalin oleh Dimas Jiang di perpustakaan keluarga Jiang. Total ada 3 set seni bela diri. Set pertama adalah teknik badan, bernama langkah mengendarai angin. Set kedua adalah jurus telapak tangan yang diberi nama pukulan tiran. Set ketiga adalah jurus tinju, bernama tinju angin langit. Kingston Jiang mulai membacanya dengan serius. Melihat bahwa Kingston Jiang tidak berbicara untuk waktu yang lama, Winona Jiang membuka mata dan melihatnya, melihat bahwa dia sedang membaca dengan cermat, dia pun bertanya,
ilmu bela diri apa yang diberikan kakek kepadamu? Kingston Jiang bereaksi dan berkata, aku membacanya. Ini adalah 3 kitab rahasia ilmu bela diri, 1 langkah mengendarai angin, 1 pukulan tiran, dan lainnya adalah tinju angin langit. Setelah mendengarkan, Winona Jiang mengangguk dan berkata, bagus. Ketiga kitab rahasia ilmu bela diri ini diturunkan oleh nenek moyang keluarga Jiang. Setiap buku ini adalah kungfu yang sangat terkenal. Aku juga pernah mendengar tentang 3 kitab rahasia ilmu bela diri ini. Langkah mengendarai angin adalah sebuah langkah yang sangat dalam. Setelah dipelajari, bisa datang dan pergi dengan bebas di tengah ribuan tentara. Pukulan tiran, itu adalah kungfu yang dibuat oleh leluhur keluarga Jiang 800 tahun yang lalu. Ada total 18 pukulan, setiap pukulan lebih kuat dari yang lain, mendominasi dan ganas. 1 pukulan, dunia runtuh, 18 pukulan, tak terkalahkan. Tinju angin langit juga merupakan kungfu yang diciptakan oleh leluhur keluarga Jiang ratusan tahun yang lalu. Jika sudah bisa, sesuai namanya, tinju akan bergerak bagai badai, dan itu akan menjadi seperti badai yang tidak dapat diprediksi. Winona Jiang menjelaskan secara singkat asal-usul dan kekuatan dari ketiga set ilmu bela diri ini. Ini adalah ilmu bela diri teratas keluarga Jiang, keberadaan kedua setelah 13 pedang langit milik keluarga Jiang. Dalam keluarga Jiang, hanya orang-orang inti yang sebenarnya yang dapat melatihnya, bahkan harus sudah mencapai alam tertentu. Kakek sangat menghargai kamu, bahkan kitab rahasia ilmu bela diri yang begitu penting pun bisa diberikan kepadamu. Sekuat itu. Kingston Jiang juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa 3 kitab rahasia ilmu bela diri di tangannya mempunyai asal-usul yang begitu besar. Tentu. Winona Jiang berkata, keluarga Jiang adalah pemimpin 4 keluarga kuno. Bahkan di dunia bela diri kuno, itu adalah salah satu yang terbaik. Itu karena nenek moyang keluarga Jiang telah meninggalkan banyak ilmu bela diri kelas atas. Di seluruh dunia bela diri kuno, mungkin hanya Partai Tian Shan yang di atas keluarga Jiang. Partai Tian Shan. Kingston Jiang terpana. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia bela diri kuno. Dia tidak tahu dunia bela diri kuno ada partai apa saja, dan orang kuat seperti apa yang ada di sana. Partai Tian Shan selalu menjadi yang paling tinggi di dunia bela diri kuno. 100 tahun yang lalu, tetua kuno adalah kepala Partai Tian Shan. Hanya saja dalam pertempuran Sekte Gu 100 tahun yang lalu tetua kuno juga tewas. Partai Tian Shan menjadi tidak menonjol, tetapi ini tidak berarti bahwa Partai Tian Shan tidak kuat. Winona Jiang menceritakan dengan singkat tentang Partai Tian Shan. Semua ini dia dengar dari Dimas Jiang, dia sendiri juga tidak memahaminya dengan baik. Kingston Jiang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Sekte Gu 100 tahun yang lalu. Winona Jiang berkata, negara Dacia selalu tertutup untuk konsolidasi diri. 100 tahun yang lalu, teknologi barat bangkit dan serangkaian pertempuran pun pecah. Negara Dacia juga terpengaruh, diserang oleh negara musuh, dan bahkan sampai ke titik pemusnahan negara. Di dalam Sekte Gu ada 3 keluarga besar, keluarga Murong, keluarga Ouyang, dan keluarga Du. 3 keluarga itu mengandalkan racun Gu sebagai mata pencaharian mereka. Racun Gu dapat menyelamatkan tapi juga mencelakai orang. Negara Dacia sedang kacau, keluarga Murong mengambil kesempatan untuk menyebabkan kekacauan dan membahayakan negara Dacia, ingin menggunakan racun Gu untuk memerintah seluruh dunia, tetapi pada akhirnya, entah atas saran siapa, 3 keluarga Sekte Gu bergabung dan mulai bertahan melawan musuh asing. Dengan tambahan Sekte Gu dan Master kuno yang tak terhitung jumlahnya, musuh asing berhasil diusir, negara Dacia berhasil mendirikan negara dan menghantarkan era baru. Namun, keluarga Murong, pemimpin dari 3 keluarga Sekte Gu, sangat ambisius, ingin menjadi Raja Dacia. Negara Dacia pun mengalami konflik internal, pada akhirnya, Raja Dacia bersatu dengan Master kuno dan 2 keluarga lainnya untuk memusnahkan keluarga Murong. Setelah itu, Wang masih tidak bisa tenang, lalu dia pun memusnahkan keluarga Ouyang serta keluarga Du.
Pertempuran ini adalah pertempuran paling parah dari Master kuno negara Dacia. Tetua tewas dalam pertempuran, dan tak terhitung banyaknya orang kuat yang tewas dalam pertempuran itu. Sejak itu, keluarga kuno, sekte kuno, dan Master kuno semuanya pensiun dan jarang terlihat lagi. Seperti kata pepatah, di belakang orang-orang sukses itu pasti ada bukit yang penuh tulang belulang. Negara Dacia yang baru berdiri, telah membayar harga yang mahal. Wang naik tahta dan banyak orang menjadi korbannya. Tentu saja, apa yang terjadi 100 tahun yang lalu jauh lebih dari itu. Situasinya sangat rumit, bahkan orang yang mengalaminya sendiri ratusan tahun lalu, tetap tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Winona Jiang bercerita dengan singkat kejadian sekitar 100 tahun yang lalu. Dia tidak tahu banyak, hanya mendengar dari Dimas Jiang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan kata-katanya, 100 tahun yang lalu, jika keluarga Murong menang dan Wang kalah, maka hasil dari hal ini akan berbeda, kemungkinan Wang akan menjadi seperti keluarga Murong hari ini, semua orang ingin menghajarnya. Tidak ada yang mutlak benar atau salah, hanya posisinya yang berbeda. Kingston Jiang mendengarkan dengan seksama. Dia tidak menyangka bahwa masalah 100 tahun yang lalu begitu rumit. Bersambung.